Pemirsa, nilai transaksi judi online terbilang fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan di tahun 2022 lalu total nilai transaksi perputaran uang di arena judi online mencapai angka triliunan rupiah. Dan berikut cuplikannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan di tahun 2022 lalu total nilai transaksi perputaran uang di arena judi online mencapai angka 155,45 triliun rupiah. Angka ini merupakan hasil dari perputaran uang dari 122 juta transaksi judi online. Di tahun yang sama, PPATK juga telah membekukan sebanyak 312 rekening yang berisikan uang sebesar 836 miliar rupiah. Sementara itu, di tahun 2023 ini Menkominfo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap 40.000 situs judi online. Menkominfo juga mengungkap dari praktik judi online tersebut ditemukan perputaran uang sebanyak 20 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait maraknya judi online sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi Bapak Wawan Kurniawan, peneliti Laboratorium Psikolog Politik Fakultas Psikologi UI, dan juga Bapak Nasir Konga, Kepala Biro Humas PPATK. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya menuju Pak Natsir. Pak Natsir, kalau tadi kita lihat jumlahnya atau data yang tadi terkait dengan besaran uang dari judi online ini kalau PPATK tadi kan menyebutkan bahwa judi online mencapai hampir 200 triliun rupiah. Mungkin Anda bisa jelaskan terkait dengan data ini, Pak Natsir. Ya, memang kita lihat ya, Mbak Eliza, dari tahun ke tahun itu nilai transaksinya cukup signifikan melonjak ya. Kalau kita lihat di 2017 itu akumulasi dari transaksi judi itu 2 triliun, di 2018 meningkat 100%, 3,9 triliun, 2019 6 triliun. Nah, ini di masa pandemi itu jauh lebih meningkat lagi dia, Mbak Elisa. Ada 15,7 triliun, di 2021 57 triliun, dan di 2002 104 triliun. Jadi total selama 2017 sampai 2022 itu 190 triliun. Jadi kalau angka di 2023 ini lebih dari 200 triliun. Cuman angka yang di 2023 ini belum kita jumlahkan nilainya. Artinya Pak Natsir, angka ini selalu meningkat tiap tahun ya. Tapi kalau dilihat tadi uangnya, perputaran uangnya, bahkan tadi ada di salah satu juga di Sukabumi ia mengatakan bahwa sebenarnya ia bekerja sama dari pihak luar artinya bahkan bukan di Indonesia sendiri. Nah, ini aliran dananya itu seperti apa? Jadi perputaran uangnya itu seperti apa sebenarnya, Pak Natsir? Jadi kalau kita lihat tuh di judi online tuh ada agen-agen ya, atau bandar-bandar kecil ya. Dari bandar-bandar kecil ini kemudian dikirim lagi ke agen-agen atau bandar-bandar yang lebih besar, lalu kemudian yang bandar besarnya, dan biasanya juga sebagian besar itu dikirim ke luar negeri. Ada beberapa negara ya yang kita endus judi online yang di luar, baik dia sebagai operatornya di luar dengan misalnya tenaga-tenaga dari Indonesia yang sudah ditempatkan di luar negeri seperti Kamboja. Nah, kalau kita lihat itu ada 887 pihak yang merupakan jaringan bandar judi online ini, Mbak Eliza ya. 887 bandar judi online seperti itu ya, Pak? Ini jaringan bandar judi online yang ada ini. Baik. Sudah berapa banyak Pak rekening yang diblokir terkait dengan hal ini? Ya itu lihat per kasus ya, kalau di tahun lalu itu ada 400 lebih ya rekening yang diblokir berkait dengan judi online ya. Jadi lihat kasusnya, jadi
cukup besar juga. Ya. Jadi setelah kita blokir dan hasil analisis kita selesai, itu kemudian hasil analisisnya disampaikan kepada penyidik, Mbak Eliza. Oke. Nah, Karena ini yang menarik ini, gimana Pak? Silakan. ya, kalau kita lihat ya, partisipasi masyarakat ya di dalam perjudian online ini sungguh besar ya, di mana kita lihat ada jutaan masyarakat yang terlibat di dalam permainan judi online ini. Yang telah teridentifikasi oleh kita itu ada 2,7 juta ya, yang mengikuti permainan judi online. Nah, yang menariknya dari 2,7 juta masyarakat ini, itu 2.100 pihak masyarakat ini melakukan aktivitas pertaruhannya dengan nominal kecil nih Mbak Eliza. Itu di bawah 100.000 tuh dari 2,1 juta yang ikut bermain judi online ini. Nah, ini kan tentu penghasilan mereka cukup rendah ya. Artinya yang terlibat dari profil masyarakat ini ada pelajar, Oke. saya bilang ada pelajar SD ya, Baik. ada Baik. mahasiswa, Baik. Bu. Oke. Baik, Pak Nasir. Nah, ini pertanyaan yang memang menarik ketika dari data yang Anda katakan yang ditemukan oleh PPATK, ada 2,7 juta orang masuk dalam lingkaran judi online ini, bahkan di dalamnya tadi ada pelajar seperti itu. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan tadi kalau mendengar apa data dari PPATK sangat menarik dan sangat memprihatinkan sebenarnya ketika ditemukan tadi ada pelajar. Artinya ini tidak memandang usia, ini sudah masuk dalam lubang hitam judi online seperti itu, Pak Wawan. Iya, saya rasa memang pengaruh dari judi online ini bisa berdampak besar ke berbagai kalangan. Tapi yang perlu diperhatikan ini adalah efek yang paling jelas itu bisa dirasakan oleh kelas menengah ke bawah. Karena apa yang ditawarkan judi online itu sebenarnya adalah sebuah ilusi, sebuah potensi yang bisa memberikan sensasi kepada proses kerja otak. Jadi kalau secara neuropsikologis, ketika seseorang mencoba untuk melakukan pertaruhan di judi online itu, ada sensasi yang sebenarnya memberikan trigger, memberikan efek kepada perasaan dan bagaimana dia membayangkan apa yang akan didapat, dan akhirnya itu yang secara tidak langsung menjerumuskan si pelaku atau si orang-orang ini terjebak dan terus bermain di dalam permainan judi online ini. Jadi memang ini bisa dari individu, masalahnya mulai dari individu, tapi efeknya bisa ke masalah sosial. Nah itu dia sebenarnya Pak Wawan, ini jadi kayak apa ya? Jadi tadi sebuah ilusi yang akhirnya ini menarik, seperti lama-kelamaan jadi kayak candu gitu. Ini sebenarnya bagaimana akhirnya apa ya, trik psikologis yang seperti apa sebenarnya efek dari si judi online ini? Ya, pada dasarnya memang ini adalah masalah yang butuh diselesaikan secara sistematis ya. Jadi butuh multidisiplin untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kita juga tadi lihat beritanya, misalkan ada influencer, ada artis yang ikut memberikan informasi atau mempromosikan judi online. Akhirnya kelas menengah ke bawah itu melihat bahwa ada peluang dan itu sangat instan. Jadi kalau mendengar penjelasan Bapak Nasir tadi, misalkan dengan uang 50.000 atau di bawah 100.000, itu memang akan sangat menggiurkan bagi orang-orang yang cara berpikirnya atau proses berpikirnya itu selalu mencoba untuk mencari jalan-jalan pintas. Nah, keberadaan judi online ini di tengah kesulitan untuk mendapatkan atau himpitan ekonomi atau mendapatkan kesempatan kerja, akhirnya ini menjadi salah satu pintu sehingga orang-orang yang tadinya mungkin putus asa atau tidak tahu harus berbuat apa, ketika diperhadapkan dengan peluang atau kesempatan untuk bermain judi online dengan dana yang seadanya atau dana yang minim, akhirnya mereka ikut masuk ke dalam permainan itu tanpa mereka sadari bahwa ini ternyata adalah semacam jebakan dan akhirnya mereka sulit untuk keluar dari jebakan itu. Oke, lalu
bagaimana caranya mereka keluar atau paling tidak melepas dari ikatan judi online ini bagi yang sudah masuk. Ini kan tadi harus ada upaya dalam diri sendiri, atau tapi sebenarnya bagaimana caranya? Mungkinkah mereka bisa keluar? Apalagi tadi kalau dari data kan menengah ke bawah, yang artinya memang sangat membutuhkan. Ya ini bagaimana cara mereka untuk keluar dari situ? Sebenarnya ini akan jadi pertanyaan yang sulit dan rumit untuk dijelaskan, karena orang yang ikut ke dalam judi online itu ketika menemukan hasil atau sensasi yang besar, dia tidak akan berhenti, tetapi akan mencoba terus. Orang akan berhenti judi online ketika mereka betul-betul tidak punya sesuatu untuk dideposit lagi. Nah, tapi itu yang membuat kemudian ada berita-berita yang tadi sebelumnya disiarkan bahwa mereka membunuh tetangganya atau mereka meminjam uang dan akhirnya berujung di tindakan kriminal, sehingga memang untuk terlepas dari judi online ini mungkin butuh penanganan khusus dari berbagai pihak, entah dari pemerintah, dari kepolisian, dan juga mungkin edukasi. Yang paling memungkinkan adalah edukasi bagi kelompok-kelompok rentan, jangan sampai terjerat ke lingkaran atau perangkap judi online itu. Baik, terakhir Pak Natsir tadi, kalau ini sudah ditemukan data-datanya oleh PPATK dan ini sudah masuk ke proses selanjutnya, tapi ke depannya akan seperti apa ini untuk memberantas judi online ini? Ya, kita terus melakukan koordinasi ya dengan penegak hukum ya, juga termasuk dengan Kementerian Informasi ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah peran serta masyarakat ya, untuk tidak tergiur judi ya, seperti disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Karena kalau dari masyarakatnya sendiri tidak merubah ya, dan iman dari masyarakat itu terus tinggi, maka kejahatan perjudian online ini juga terus tumbuh gitu. Artinya pemerintah sekuat apapun, kalau tidak masyarakatnya tidak menyadari bahaya dari ini, maka ya agak sulit lah memang ya untuk bisa ditekan ya. Jadi harapan kita bagaimana supaya masyarakat juga memahami betul kerugian akan judi online yang ada. Baik, harus ada peran serta semuanya ya Pak Natsir untuk sama-sama kita memberantas judi online ini yang memang tadi cukup mengkhawatirkan sekali dampaknya. Terima kasih Pak Natsir dan juga Pak Wawan telah bergabung bersama kami dalam Dialog Berita Satu Sore.